Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Yasmin dari Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 4B. Dan kali ini saya akan menjabarkan tentang 15 teori komunikasi. Yang pertama, teori pelanggaran harapan. Penemunya adalah Jordan K. Bergun. Teori ini menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan atau keresahan. Adapun pertukaran informasi yang dapat dianggap positif atau negatif tergantung pada rasa suka atau harapan antara dua orang yang berinteraksi. Untuk contoh penelitiannya adalah Expectancy Violation Theory dalam film Di Timur Matahari. Analisis peran Vina, si gadis Cina bersuamikan Papua. Nah, contoh dari hasil penelitian ini adalah EVT dari Vina dan suaminya, serta Vina dengan ibu mertuanya menunjukkan jarak-jarak personal yang sama-sama memiliki sifat positif. Karenanya tidak terjadi suatu pelanggaran harapan. Hanya saja saat acara berkabung dan penguburan ayah mertua Vina merasa tidak nyaman karena harus tidur di tempat yang sama dengan orang-orang yang tidak dikenalnya. Padahal orang-orang tersebut adalah keluarga suami Vina. Disitulah terjadi pelanggaran harapan karena Vina memutuskan jarak personal atau intimnya tidak terganggu oleh keberadaan orang yang tidak begitu ia kenal. Lalu yang kedua, ada teori komunikasi difusi inovasi. Penemu teori ini adalah Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Bentuk komunikasi ini bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan yang baru. Contoh penelitian ini adalah difusi inovasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat akan kelestarian lingkungan. Hasil penelitian ini adalah masyarakat daerah Cikapundung melibatkan teknologi untuk membantu melestarikan lingkungan, seperti penggunaan alat filter sampah untuk membersihkan sungai dan septic tank komunal sebagai upaya pencegahan pencemaran limbah cair. Masyarakat juga memakai riverboard untuk memanfaatkan potensi alam sebagai tempat rekreasi. Nah, lalu yang ketiga, ada teori komunikasi behaviorism. Penemunya adalah John B. Watson. Teori ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan, balasan, atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksi pula respon orang tersebut. Contoh penelitian ini adalah studi kasus penerapan teori behavioristik dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup siswa di SMK 6 Malang. Hasil penelitian ini adalah guru memberikan stimulus kepada anak didik berupa program peduli lingkungan dengan cara mempraktekannya di hadapan mereka, seperti menanam pepohonan di lingkungan sekolah, membersihkan tempat sampah, dan membuang sampah pada tempatnya. Maka anak didik akan menerima stimulus tersebut dengan respon sebuah perubahan tingkah laku sebagai hasilnya. Mereka juga akan ikut berpartisipasi dalam perilaku peduli lingkungan. Yang keempat, ada teori informatif. Penemu teori ini adalah Shannon dan Weaver. Teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Contoh penelitian ini adalah analisis teknik komunikasi informatif BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan pada pengguna Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di RSUD AW Syahrani Samarinda. Hasil penelitian ini adalah
BPJS saat memberikan pelayanan pada pengguna JKN di RSUD Samarinda menggunakan komunikasi yang terperinci berdasarkan fakta, jelas, to the point, dan bahasa yang ditujukan untuk khalayak umum. BPJS menginformasikan JKN lewat iklan layanan masyarakat, sosialisasi, serta leaflet. Yang kelima, teori uses and gratifications. Penemu teori ini adalah Blammer dan Coates. Teori ini menjelaskan pengguna media berperan aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Hal ini pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan. Contoh penelitian ini adalah Uses and Gratifications Theory pada program musik di stasiun televisi. Hasilnya adalah para remaja lebih memilih menonton program Breakout dari Net TV untuk mencari musik terupdate ketimbang melalui acara lain yang sejenisnya dari stasiun TV lain, karena pembawa acara di Breakout mempunyai karakteristik yang cocok untuk anak-anak muda. Akhirnya mereka memutuskan untuk lebih memilih program Breakout dari acara lainnya. Yang keenam, ada teori agenda setting. Teori agenda setting penemunya adalah McCombs and Shaw. Apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dan mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Contoh penelitian ini adalah agenda setting fenomena telolet di media sosial. Hasil penelitian ini adalah telolet sebenarnya hanya suara klakson bis antar kota yang khas dan nyaring, namun jadi melejit karena viral di media sosial. Telolet adalah kesenangan sederhana dari para pecinta bus yang tadinya tidak begitu diperhatikan, lalu berubah menjadi sesuatu yang besar dan tampak penting. Sebelum fenomena ini melejit, mungkin kita bahkan tidak peduli dengan suara klakson bis antar kota. Media sosial membuat kita menganggap bahwa fenomena itu adalah penting dan tidak biasa. Teori selanjutnya adalah teori hypodermic needle atau jarum hipodermik. Penemu ini adalah Harold Laswell. Teori ini berguna untuk menggambarkan ketidakberdayaan khalayak massa sebagai dampak adanya pendapat umum atau opini publik yang dibangun oleh media massa sehingga menyebabkan perubahan perilaku pada khalayak. Contoh penelitian ini adalah efek tayangan on the spot terhadap pesan media massa bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mula Warman. Hasil penelitian adalah tayangan on the spot mempengaruhi 15 perilaku mahasiswa Ilkom Univ Mula Warman. Mereka menerima informasi sepenuhnya karena tayangan-tayangan on the spot yang menarik, berkesan, dan berbeda dari tema-tema tayangan lainnya. Semuanya berubah menjadi penonton aktif dan ke-8 mahasiswa juga mengikuti tips-tips dan menyerap informasi dari tayangan ini. Selanjutnya yang ke-8 adalah teori kultivasi. Penemu teori ini adalah George Gardner. Teori ini menjelaskan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Contoh penelitian ini adalah Cultivation Analysis pengaruh terpaan program sinetron TBNH dan sikap ibu-ibu di Jawa Timur mengenai keluarga bahagia. Hasil penelitian ini adalah para ibu terpengaruh terpaan program sinetron TBNH dan menghasilkan pola pikir mengenai konsep keluarga bahagia seperti yang ditunjukkan dalam sinetron, dan beberapa kejadian yang ada dalam program sinetron tersebut disetujui oleh para ibu bahwa mereka juga mempunyai pengalaman yang sama. Teori yang ke-9 adalah teori Spiral of Silence. Penemu teori ini adalah Elizabeth Noel dan Newman. Pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat.
Contoh penelitian ini adalah peran Twitter aktivisme Gerakan Banda Aceh masuk akal dalam mempengaruhi kebijakan wali kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini adalah kaum minoritas yang tidak setuju atau tidak mendukung Gerakan Banda Aceh masuk akal terpaksa untuk diam dan berusaha tidak terlihat agar nyaru dan tidak memperpanjang pembahasan. Selanjutnya teori ke-10 yaitu teori standpoint. Penemu teori ini adalah Harding dan Wood. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka cenderung aktif berkomunikasi. Melalui pendapat ini dapat terlihat kerangka tentang sistematika pengaruh kekuatan untuk pembentukan identitas. Contoh penelitian ini adalah representasi perempuan dalam majalah pria. Hasil penelitian ini adalah perempuan dalam majalah pria memicu banyak tokoh untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Ada yang pro, namun pula ada yang kontra. Perspektif yang berbeda-beda itu yang menimbulkan sikap dan identitas masing-masing tokoh berbeda. Teori ke-11 yaitu komunikasi Laswell. Penemunya adalah Harold Laswell. Teori komunikasi ini menjelaskan bahwa komunikasi sederhana yang memakai 5 unsur, yaitu who, atau siapa, say what, atau berbicara apa, in which channel, di lewat saluran mana, to who, untuk siapa, and what effect, dan efeknya apa. Hasilnya adalah Jokowi, yaitu termasuk dalam kategori siapa, berbicara mengenai perubahan yang harus dilakukan pemimpin daerah untuk kemajuan daerahnya. Itu termasuk kategori say what. Melalui kampanye yang disiarkan melalui televisi, masuknya ke in-way channel atau saluran, kepada halayak atau masyarakat, termasuk dalam kepada siapa atau to who. Dengan pengaruh yang terjadi, halayak mendapat pesan terhadap calon gubernur untuk memilihnya atau tidak memilihnya. Nah, itu adalah efeknya. Oke, yang ke-12, teori performa komunikasi. Penemu teori ini adalah Pekanowski dan O'Donnell Trujillo. Teori ini adalah salah satu dari faktor terciptanya budaya organisasi. Teori ini mencakup simbol komunikasi dan makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Tiap-tiap anggota organisasi membawa performa komunikatifnya untuk memberi warna terhadap budaya organisasi. Contoh penelitian adalah performa komunikatif Hajrianto dan dalam implementasi pengelolaan jabatan publik di MPR RI. Hasil dari penelitian ini adalah Haryanto aktif melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai anggota sekaligus wakil ketua MPR RI. Aktif memasyaratkan nilai-nilai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, aktif melakukan tugas-tugas protokoler pimpinan MPR, seperti menerima kunjungan tamu-tamu negara, duta besar dan delegasi parlemen dari negara-negara sahabat. Teori yang ke-13 adalah teori sibernetik. Penemu teori ini bernama Wiener. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Contoh penelitian ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran melalui teori pembelajaran sibernetik berbantuan software drive untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 11 IPA. Hasil penelitian ini adalah software drive digunakan untuk membantu mengecek hasil soal dan mengecek hasil kebenaran pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal pada LKS secara manual. Yang ke-14 ada teori konstruktivisme. Penemu ini adalah Piaget dan Vygotsky. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari.
Contoh penelitian ini adalah teori dan praktek pendekatan konstruktivisme dalam pelajaran. Hasilnya adalah siswa diajak guru untuk mengamati dan mencari tahu tentang sebuah permasalahan melalui alam, laboratorium, perpustakaan, teman sebaya, koran, dan internet. Lalu guru mengajak siswa sebagai mitra yang lebih proaktif untuk mencari tahu jawabannya. Yang terakhir, akhirnya, teori nativisme. Penemu Chomsky dan Hadley. Teori ini beranggapan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan sesuatu yang kompleks, dan oleh karena itu manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Penelitian ini contohnya adalah teori nativisme terhadap pola asuh orang tua dan perkembangan anak. Dari penelitian ini, maka hasilnya adalah peserta didik sebenarnya mengenali bakat mereka sejak kecil yang diperoleh dari orang tua mereka. Dan melalui metode ini atau penelitian ini, hasilnya memberikan informasi bahwa bakat yang mereka miliki itu memang sudah ada sejak mereka lahir, namun dapat dikembangkan oleh pola asuh orang tua yang baik, serta dapat dirubah. Apa yang jelek yang dibawa sejak lahir dapat diubah. Seperti itu. Saya Syarifah Yasmin, pamit undur diri. Terima kasih telah memperhatikan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.